Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Eh, Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1. Kita mau membahas tentang ringkasan materi yang ada di subtema 1 gitu ya. Kita mulai. Nah, yang pertama ini ya tentang PKN ya. Di dalam PKN ini kita membahas tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, kemudian keragaman bahasa daerahnya, dan keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama tentang keragaman suku nih, ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Tenggara, kemudian ada suku Betawi berasal dari DKI Jakarta, kemudian ada suku Jawa ini dari Jawa Tengah, Jogja juga ada ya. Kemudian ada suku Tidore dari Maluku Utara, kemudian ada suku Melayu di sebagian besar Sumatera itu mereka suku Melayu itu tersebar di sana gitu. Kemudian ada suku Singkil dari Aceh itu ya. Tidak guru sebutkan semua, ini hanya beberapa saja ya. Selanjutnya tentang keragaman bahasa daerah gitu ya. Kita ketahui ya bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak, bahkan di Jawa saja bahasa Jawa saja sudah sangat banyak sekali. Ini contohnya hanya kata maaf saja di beberapa daerah itu punya arti yang bukan arti tapi punya bahasa sendiri-sendiri. Di Jawa kata maaf dalam bahasa Jawa itu apa namanya pengucapannya dengan kata pangapunten itu. Kalau di Madura itu bahasa Maduranya adalah seporanah. Kalau bahasa Batak itu santabi. Nah itu ya, ada banyak lagi, ada yang di Aceh, ada Sunda dan sebagainya itu. Nah, agar bahasa daerah itu tetap lestari, tetap harus senantiasa tetap lestari, tetap terjaga, maka agar tidak punah itu, maka kita bisa tetap membiasakan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga gitu ya. Yang paling utama itu ya dengan keluarga agar tidak punah gitu ya. Selanjutnya ini tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, kita ketahui ya agama di Indonesia itu ada 6 gitu. Yang pertama agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya adalah pura. Kemudian agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya wihara. Kemudian ada agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada agama Kristen dan Katolik, kitab sucinya adalah Injil. Kemudian hari rayanya adalah Natal sama Paskah biasanya. Kemudian ada Konghucu, itu hari rayanya adalah Imlek dan Cap Gomeh ya, yang kita nanti minggu depan itu ada perayaan Imlek di Indonesia itu ya. Nah, itu tentang muatan PKN. Nah, selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Ini di muatan bahasa Indonesia ini kita belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam sebuah bacaan. Ingat ya, di paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Satu paragraf itu pasti ada itu. Nah, kalimat utamanya itu biasanya yang menjadi pokok inti dari pembahasan itu ya. Ide pokok itu tadi, ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama letaknya itu. Ingat Bu Guru. Nah, kalimat utama itu biasanya adanya di awal paragraf atau di akhir paragraf, tapi bisa juga letaknya di awal dan di akhir, ada di keduanya gitu. Kemudian tentang informasi penting dalam bacaan. Ingat ya, kalau mau tahu informasi penting apa yang ada di dalam bacaan, kita harus tahu dulu judulnya, paham dulu judulnya, kemudian harus memahami isinya dulu, harus mau membaca bacaan
tersebut. Itu ya yang penting dari informasi penting. Kemudian yang ketiga tentang muatan IPA, ini berbicara tentang gaya dan jenisnya itu. Nah, gaya itu adalah apa namanya, tarikan atau dorongan yang dilakukan untuk pada sebuah benda itu ya. Berdasarkan jenisnya, gaya itu ada banyak, ada beberapa. Ini ada gaya otot, menggunakan otot, kemudian ada listrik, pasti berhubungan dengan listrik, kemudian gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gas. Gas itu yang melar biasanya gitu. Kemudian gaya otot itu ya apa, delman, menarik delman tuh, udah itu tuh menarik delman itu. Kemudian sapi menarik gerobak dan sebagainya. Kita mendorong meja, kursi, menendang bola, itu pasti menggunakan otot ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, gaya itu ada dua, gaya tarik dan gaya dorong. Ketika tarik, nimbang, itu kan menggunakan gaya tarik. Dan kalau mendorong, nah itu gampang ini ya kalau membedakan antara gaya tarik dan gaya dorong gitu ya. Selanjutnya, nah ini muatan IPS tuh tentang keragaman di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia. Ya, kita ketahui ada beberapa itu ya. Yang pertama adalah letak Indonesia itu ya di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Menjadi jalur perdagangan untuk singgah itu, jadi orang pada ke sana, akhirnya kebudayaan mereka yang mereka bawa itu uh, dipakai juga di Indonesia. Kemudian bentuk negara Indonesia yang kepulauan, banyak pulau itu, akhirnya di setiap daerah, tiap pulau punya kebudayaan sendiri-sendiri. Kemudian letak kondisi fisik wilayah di pegunungan, di dataran rendah, dataran tinggi itu ya. Kemudian ada kondisi sosial wilayah, ada transportasi dan komunikasi, kemudian juga ada sikap masyarakat terhadap perubahan. Ketika orang mau berubah, mau menerima kebudayaan, mau berubah ya akan semakin banyak keragaman yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya tentang SBDP ini, tentang tinggi rendah nada ya. Ada oktav rendah, itu yang titiknya di bawah, kemudian ada oktav sedang yang tidak ada titiknya, kemudian ada oktav tinggi yang titiknya ada di atas. Kemudian tanda tempo. Tuh, tanda tempo satuannya menggunakan mm atau metronom Melzel. Itu singkatannya mm. Tuh, kemudian kalau tanda tempo itu ada tiga juga, tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tuh, kalau tempo lambat itu ada largo, ada gio, kemudian kalau tempo sedang itu ada andante, moderato. Nah, tempo cepat itu ada allegro dan vivace dan lain-lain, masih ada banyak lagi. Mungkin itu sedikit yang Bu Guru sampaikan. Nah, tugas hari ini kalian nanti mengerjakan eh, penilaian akhir subtema 1 halaman 29 sampai 34 bagian A dan B. Nah, nanti setelah ini akan Bu Guru bagikan link Google Form untuk menyalin jawaban dari penilaian akhir subtema 1 gitu ya. Silahkan akhir subtema 1 itu dikerjakan dulu di bukunya. Nah, mungkin itu yang Bu Guru sampaikan. Nah, terima kasih, tetap bersemangat belajar dari rumah. Jangan lupa ya, sholat 5 waktunya dikerjakan. Nah, besok itu kan hari Jumat. Silahkan siapkan infak terbaiknya, kemudian berinfak di masjid atau dimanapun kalian itu ya bisa berinfak gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.